Selamat pagi, Prof. Ya, pagi-pagi. Saya ingin tahu tentang begini, Prof. Bruno pernah mengatakan bahwa perang tidak lagi hanya tentang pertempuran fisik dengan pasukan militer, tapi juga melibatkan pertarungan kekuasaan politik, persaingan ekonomi, dan dinamika sosial yang kompleks. Itu maksudnya bagaimana tuh, Prof? Ya, begini. Kalau biasanya mereka atau misalnya Bruno itu sebenarnya dia seorang ahli apa sebenarnya ilmuwan besar itu ya. Jadi kalau kita misalnya memberikan kuliah filsafat ilmu metodologi itu sebenarnya ya sering sekali perlu sekali memasukkan misalnya pemikiran Bruno ini. Jadi ini sekarang kita membicarakan tentang pemikiran Bruno tentang perang secara bukan hanya perang model tradisional dengan kekuatan fisik ya ingat misalnya selama ini semua negara itu umumnya kan melakukan atau memperoleh kemerdekaan dengan melakukan perang fisik Ya. ya. Ya, Perang kepada senjata Indonesia, ya. perang senjata Iya. ya, perang senjata. Dan kemudian sekarang ada perubahan dan perubahan itu sebenarnya sangat terkait dengan apa yang kita sebut dengan munculnya era globalisasi dan teknologi baru. Dan itu sebenarnya walaupun tetap ada perang yang kita katakan dengan perang fisik seperti sekarang yang terjadi misalnya di Yerusalem di Israel Iya. dan Gaza, Gaza. ya. Itu sebenarnya kan tetap berjalan juga. Tapi bukan hanya itu lagi, bentuk perang yang sekarang itu sebenarnya di luar itu ada perang yang sangat luar biasa juga terjadi tanpa kita sadari, itu terjadi setiap hari melalui media misalnya, ya. Jadi media itu kan sebenarnya dia bisa melakukan misalnya perang yang sifatnya non fisik, ya. Perang misalnya ideologi, perang ekonomi, perang politik, perang yang lain-lain itu setiap hari sebenarnya muncul ya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia sendiri pun di negara sendiri, jangan kita anggap bahwa misalnya yang muncul di dalam media itu semuanya itu tidak ada kepentingan tertentu, tidak ada ideologi tertentu yang tersembunyi di dalam apa itu critical theory sebenarnya. Seperti kita katakan singgung tadi tentang critical legal theory, sebenarnya kan itu kritik ya terhadap pandangan yang selama ini misalnya ilmu pengetahuan itu objektif, netral ya. Sekarang enggak, misalnya melalui apa yang kita dikemukakan oleh Bruno ini, dia sebenarnya mengatakan jangan anggap bahwa perang itu hanya perang yang sifatnya fisik, tetapi ada perang yang non fisik dan itu tidak kita sadari dan sering sekali itu menjadi satu problem besar. Jadi begini, kita sekarang misalnya juga dihadapkan model perang yang sifatnya non fisik ya. Misalnya bagaimana misalnya satu kekuatan, dua, tiga kekuatan misalnya mencoba untuk misalnya membenarkan tindakan mereka dan ini jelas sekali misalnya kita lihat pada pemilihan umum ya dengan dua arah yang berbeda. Secara sederhana dikatakan keberlangsungan, keberlanjutan dan kemudian perubahan. Itu sebenarnya dua dasar pemikiran yang sangat prinsip di dalam pemilihan umum ini. Nah, kalau misalnya dikatakan seperti itu, kita berarti sebenarnya harus memahami secara konseptual apa sebenarnya gagasan yang muncul ya pada yang menyatakan keberlanjutan ya melanjutkan apa yang sudah ada walaupun akhirnya dikatakan melanjutkan yang baik tapi kalau misalnya yang tidak baik itu lebih banyak daripada yang baik Membaca narasi ya, Prof, di balik itu ya, betul. Betul. Lalu misalnya dari satu itu misalnya perubahan ini juga sebenarnya didasarkan atas prinsip pemikiran yang sangat jelas bahwa selama ini kita anggap oh tidak ada yang apa atau mungkin sedikit sekali kalaupun ada yang dianggap positif bagi negara dan masyarakat. Jadi akan dilakukan misalnya perubahan yang cukup drastis ya dari apa yang sudah dilakukan. Jadi itu sebenarnya perang pemikiran. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil dari pemikiran misalnya dari Bruno Latour itu dia sebenarnya menyadarkan kita bahwa sekarang yang lebih banyak kita hadapi itu sebenarnya perang yang non fisik. Ya. Jadi misalnya mencoba untuk misalnya satu negara mempengaruhi negara lain ya. Kemarin dan sering sekali sebenarnya itu tidak kita sadari, mungkin secara tersembunyi gitu. Dan itu Bruno Latour itu sebenarnya mencoba untuk menyadarkan kita bahwa sekarang dengan munculnya era informasi itu, setiap hari kita mungkin sebenarnya tanpa sadar kita hadapi ada perang-perang yang sifatnya non fisik dan itu sebenarnya jadi muncul. perang itu sudah mengalami evolusi ya, Prof? Ya, perang itu sudah mengalami ya? evolusi. Begini, kalau di ketahanan nasional di UI, di kajian strategik global, itu sebenarnya ada bermacam-macam ketahanan. Misalnya mulai dari ketahanan pangan, ketahanan misalnya dari ideologi, itu ada. Tapi saya kadang-kadang mikir, apakah misalnya memang di ketahanan nasional di UI itu mereka membicarakan tentang ketahanan ideologi? Kalau misalnya bicara tentang ketahanan ideologi, apakah selama ini misalnya orang-orang yang menganggap atau misalnya pemimpin yang menganggap bahwa kita ini sebenarnya setia pada Pancasila, ya?
Malah kadang-kadang katanya orang yang tidak sedia itu suruh aja keluar dari UI, dari bukan UI, Indonesia gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat misalnya dari tindakannya, apakah memang benar itu dia melakukan prinsip-prinsip Pancasila itu, misalnya malah ternyata misalnya koruptor, ternyata misalnya tidak adil, misalnya melanggar hak azazi, ya itu sebenarnya hal-hal yang memang yang bertentangan dengan apa yang disebut dengan ketahanan nasional, dan dampaknya salah satu sekarang ini yang terjadi, ketidaksetiaan pada ideologi negara, ketidaksetiaan pada aturan-aturan yang berlaku, akhirnya sampai kita sekarang pada dua seperti pilihan orang katakannya si malakama gitu ya. Kalau ini misalnya tidak diinikan, tidak diterima, tidak apa, ini masalahnya akan besar. Kalau ini yang diterima, mungkin nanti ada juga masalah, bukan hanya yang baik, tapi juga mungkin ada resistensi dari pihak-pihak lain. Jadi Bruno Latour ini memang mengungkapkan tentang dua bentuk perang itu. Jadi perang yang kedua itu adalah perang dalam bentuk ideologi, ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Ya, menarik ya Prof ya. Ya, menarik sekali. Justru itu harus diwaspadai ya. Itu harus diwaspadai. Perang yang tidak kelihatan ya kan, tetapi sebenarnya dia menguasai diri kita dan pemikiran kita ya Prof ya. Jadi sekarang sebenarnya kalau saya melihat yang paling berhasil itu sebenarnya perang ideologi yang tidak dipahami terutama sekali oleh Amerika dan NATO dan pendukung-pendukung Israel itu. Yang awalnya kan sebenarnya mereka sepertinya semuanya itu masyarakat itu juga mendukung pemerintah gitu ya. Tapi akhirnya mereka sadar, masyarakat itu sadar, sehingga akhirnya hampir semua yang pendukung-pendukung negara-negara itu akhirnya, karena mungkin perang ideologi, perang media ya. Perang media. Ya, betul. Ya, kita sebelumnya udah jelaskan, misalnya ada beberapa media yang dominan di misalnya BBC, kemudian alternatifnya salah satu kita lihat kemarin itu Al Jazeera, ya. Karena Al Jazeera ini banyak sekali membicarakan tentang kekerasan, bicara misalnya tentang pembunuhan, kehancuran, pelanggar azazi, kemudian pencopotan wilayah-wilayah orang lain ya, pengusiran masyarakat yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza ya Prof ya. Akhirnya membuka mata dunia ya Prof ya. Betul. Dan itu sebenarnya keberhasilan model yang kita sebut tadi dengan perang non fisik tapi jadi ada positifnya dong perang ini ya Prof ya. Iya, sedang kita misalnya bisa menunjukkan jadi model kekuatan argumentasi sebenarnya yang kita kemukakan di depan media itu ya, supaya orang bisa sadar. Nah, sekarang pun sebenarnya saya pikir kalau kita ikuti misalnya kita ikuti misalnya HP ini, jarang sekali ada yang misalnya kita temukan orang kelompok yang membela membela 02 itu ya. Ya. Kita kan pernah pergi ke ini, ingat nggak? Iya, betul, semua dibayar ya kan. Kita pergi, saya sebenarnya terkaget-kaget ya Prof ya. Saya tanya ya, saya seorang mahasiswa begitu yang paling depan ya. Jadi dia pakai kaos UNAS jaket UNAS. Saya bilang, saya tunjukkan dulu identitas saya supaya dia jangan ragu ya. Maaf ya, saya pengen ngomong kita ini, saya bilang ya, saya dari UI, saya bilang, saya tunjukkan identitas sebagai dosen. Lalu dia bilang, maaf Pak, katanya ini bukan jaket saya, ini jaket yang dipinjam, dia bilang. Lalu di sebelahnya kan nyatat-nyatat untuk bisa misalnya ayo nama yang didaftar, kalau nggak nanti nggak dapat bagian gitu ya kan, betul. Nah itu mengerikan sekali. Jadi coba bayangkan itu ya. Jadi begitu banyak mulai dari anak sekolah loh, sekolah sampai misalnya muda ya kan seperti itu. Mungkin mana dibayar kan. SMA itu di bawahnya mungkin masih ada misalnya tingkat SMP gitu ya. Soalnya itu bervariasi, mulai dari yang sampai yang tua, sampai yang tua. Saya pikir itulah sebenarnya kan problemnya, karena akhirnya mereka juga sebenarnya bukan mungkin tidak tahu, tapi mungkin tekanan ekonomi ya. Uang misalnya 100-200 itu juga malah mungkin nggak sampai 200 itu sudah diperlukan ya. Jadi problemnya itu yang kita katakan tadi, sebenarnya model perang-perang yang sifatnya dari satu sisi kita lihat ada fisiknya dalam pengertian uang. Iya, betul. Jadi problem-problem seperti itu sebenarnya kelihatannya agak sulit untuk kita kita hilangkan, dan mudah-mudahan misalnya dengan kebijakan dari Mahkamah Konstitusi ini bisa memberikan pertimbangan yang sangat-sangat baik ya. Apalagi misalnya ada sekarang lagi itu seperti kita lihat tadi di online tentang bagaimana misalnya PBB itu memukakan tentang kritik mereka terhadap permasalahan
cawe-cawe presiden selama ini. Ya. Ya. Baik Prof, terima Ya, kasih. Sama-sama. Terima kasih juga.